Serikat Buruh dan juga organisasi-organisasi mahasiswa bahwa kita akan melakukan aksi secara nasional untuk menolak Omnibus Law yang diselenggarakan mulai tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober. Bahkan kita juga akan melakukan aksi di berbagai daerah secara terus-menerus sampai tuntutan kita pembatalan Omnibus Law ini benar-benar diwujudkan oleh Presiden. Kita menuntut kepada Presiden untuk segera menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembatalan Omnibus Law. Kawan-kawan yang saya hormati, tanggal 8 Oktober kemarin di Jakarta dan juga beberapa kota, di daerah-daerah, kawan buruh, mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan aksi-aksi unjuk rasa Jakarta maupun di beberapa daerah juga mendapat perlakuan represi dan juga pemblokadan dari aparat kepolisian. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Siapapun dilarang untuk menghalang-halangi, memblokade, ikut intervensi dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat. Karena apa? Dengan adanya blokade-blokade yang dilakukan oleh aparat, justru itu memicu keributan dari para pengunjuk rasa atau demonstran. Kenapa? Karena unjuk rasa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini adalah berkaitan dengan nasib kita ke depannya. Ada sebuah undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja yang diklaim oleh pemerintah bahwa undang-undang tersebut bahkan bisa tetap jalan, akan menguntungkan rakyat kecil, kaum buruh, kaum tani, dan juga kaum muda. Padahal kami Serikat Buruh, Serikat Pekerja juga tak henti-hentinya melakukan diskusi atau pembahasan terkait pasal-pasal atau substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kawan-kawan berada di belakang spanduk. Dan undang-undang itu ternyata justru mendegradasi hak-hak dari kaum buruh, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Di sini banyak anak-anak muda, kaum muda pelajar mahasiswa, yang suatu saat ke depan mereka juga akan menjadi kaum buruh atau menjadi kaum pekerja. Tapi dalam proses ke depan, menurut Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, justru mereka sangat kecil kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi pekerja tetap. Karena sistem kerjanya menurut undang-undang juga telah dirubah, yaitu dengan adanya kelonggaran atau fleksibilitas sistem kontrak dan outsourcing, sehingga ada indikasi bahwa ke depan yang namanya sistem pekerja tetap itu juga sudah tidak ada. Karena sistem kerja kontrak dan outsourcing ini diberikan kebebasan selonggar-longgarnya, sebebas-bebasnya. Jangka waktu yang juga tidak ditentukan. Jadi sampai bertahun-tahun kaum buruh, kaum pekerja tetap saja menjadi buruh kontrak dan outsourcing. Di sini saya rasa juga ada kawan-kawan kita yang terkena dampak dari sistem kerja kontrak dan outsourcing. Ada banyak dari pekerja bagian keamanan atau security yang status kerjanya bertahun-tahun
itu adalah buruh kontrak atau outsourcing. Dan mereka juga sewaktu-waktu mudah di PHK atau dikeluarkan dari perusahaan. Betul tidak bapak-bapak? Bapak-bapak security yang ada di kanan kiri, kalau statusnya kontrak dan outsourcing, merugikan tidak? Merugikan buruh tidak? Oleh karena itu, bapak-bapak security, bapak-bapak satpam, aksi kaum buruh, tani, mahasiswa dan pelajar hari ini adalah menginginkan Undang-Undang Omnibus Law ini dibatalkan, agar Presiden mencabut dengan menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu, terkait dengan upah, khususnya di klaster ketenagakerjaan, bahwa selama ini dalam penetapan upah diberlakukan adalah upah minimum kota, upah minimum sektoral, dan juga upah minimum provinsi. Namun untuk UMP ini sebenarnya hanya di DKI Jakarta yang bisa diberlakukan, karena di daerah-daerah lain masih menggunakan upah minimum kota dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Karena apa kawan-kawan? Upah minimum provinsi dengan upah minimum sektoral kota maupun kabupaten jelas nilainya lebih besar upah minimum sektoral. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan Buruh tani mahasiswa pelajar. Buruh tani mahasiswa pelajar. Persatuan. Ya, kita telah belajar dari beberapa waktu yang lalu. Tahun 2019, di saat kawan-kawan mahasiswa, pelajar, kaum buruh, mereka Saksi yang ada di depan barisan pelopor, Kawan-kawan pelajar, kawan-kawan pelajar, mohon untuk berada di mobil komando jika Anda sekalian hendak bergabung dengan kami. Oke, Sekali lagi adik-adik, kami peringatkan kepada peserta aksi dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang mau bergabung dengan aksi kita, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, agar semua masuk dalam barisan. Semua masuk dalam barisan. Moko mepet ke bapor. Ya, yang bukan bapor bisa berada di belakang poster. Semua masuk dalam barisan, tidak tercecer. Berdasarkan dari pengalaman tahun yang lalu dan juga kemarin tanggal 8 Oktober, bahwa aksi-aksi kita mendapatkan represif dari aparat keamanan. Terjadi penangkapan luar biasa. Ada 1.000 lebih pada tanggal 8 Oktober. Mereka ditangkap-tangkapin, yang korban terbanyak adalah kawan-kawan dari pelajar dan mahasiswa. Artinya kawan-kawan, kita yang saat ini melakukan aksi ini dituntut untuk saling menjaga, saling membantu, saling bersolidaritas. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat tidak? Saling jaga, saling bantu kawan? Kalau kawan-kawan sepakat agar semua masuk dalam barisan Ya, kawan-kawan. yang bisa menyatukan dari berbagai macam kekuatan. Mungkin atau tidak kawan-kawan? Mungkin atau tidak membuat persatuan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Hanya saja memang sudah bertahun-tahun kita ini masih kesulitan. Tapi dari pengalaman-pengalaman, dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah
yang memaksa kita, yang mengajari kita untuk bagaimana kita bisa bersatu padu dalam satu perjuangan atau satu perlawanan. Satu komando.